Kaulah penulis hidupku, Kau yang membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau mengasihimu Tuhan, Engkau di dalamku dan ku dalammu. Ku mau terhubung selalu hanya denganmu Bapa. Haleluya, haleluya. Mau mengasihimu selalu dengan segenap hidupku, dengan segenap hatiku, Yesus. Haleluya, haleluya. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana.
sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saya beri judul hari ini, Tuhan Yesus hebat. Ya, saudara, di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat. Tidak memungkiri sebagai orang percaya, keadaan kita sama dengan orang-orang lain yang tidak percaya Yesus. Situasi yang kita hadapi juga sama dengan manusia pada umumnya. Nah, kita sangat butuh dukungan dari orang di sekitar kita. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi sulit, ya, dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Di situasi seperti ini kita sangat butuh orang lain untuk mendukung kita, baik secara moral maupun material. Namun pada kenyataannya apa yang kita harapkan tidak selalu menjadi kenyataan. Bahkan orang yang sangat kita harapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala bukannya mendukung, malah melemahkan semangat kita, ya, baik melalui perkataan ataupun melalui perbuatan. Namun, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita bisa mengandalkan kehebatan Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Dia selalu bersedia menyatakan kehebatannya kepada semua orang yang percaya. Jadi setiap hari dalam hidup kita selalu harus kita ingat Tuhan Yesus hebat. Apapun yang kita butuhkan, kita perlukan, Dia bisa kita andalkan. Sebab itu kita tidak perlu khawatir, takut, ya, karena apa? Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap langkah kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus yang hebat itu selalu ada, nyata dalam hidup orang percaya.
Saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, arti kata hebat adalah terlampau, amat sangat, dahsyat, ramai, kuat, seru, bagus, menakutkan, dan sebagainya. Sedangkan kehebatan sama dengan kedahsyatan, keistimewaan, keampuhan, kebolehan. Ya, jadi kalau kita katakan Tuhan Yesus hebat, berarti dia dahsyat, istimewa, ampuh ya. Juga kebolehannya patut diandalkan, diacungi jempol. Terlampau hebat ya, sangat hebat. Itulah yang dimaksud dengan kehebatan Tuhan Yesus. Nah, saudara, sebagai orang Kristen kita mengucap syukur atas kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita. Ya, dia yang begitu hebat, dia yang begitu ajaib, tetapi dia juga mau tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, padahal kita ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Ya, tetapi kasih Tuhan menyatakan kepada kita, dia yang hebat itu selalu mau tinggal dalam kehidupan orang percaya yang penuh dengan kekurangan ini. Sebab itu marilah kita sebagai orang percaya ingat selalu di setiap hari, di setiap langkah, di setiap waktu kita ingat Tuhan Yesus hebat. Sehingga kita tetap teguh, kokoh, percaya kepada juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal apa saja Tuhan Yesus hebat saudara yang bisa kita lihat dari ayat yang baru saja kita baca? Lukas 8 ayat 22 sampai 25 kita lihat Tuhan Yesus menenangkan badai yang dahsyat. Yang berarti Tuhan Yesus berkuasa untuk meneduhkan badai yang sebenarnya, juga berkuasa untuk meneduhkan badai dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, jadi apapun badai dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa untuk menghentikannya. Baik itu badai penyakit, badai keuangan, badai dalam keluarga sehingga mengombang-ambingkan keadaan keluarga, atau badai dalam kehidupan anak-anak ya, yang mungkin mereka seringkali berulah. Badai apapun yang saudara sedang alami dalam hidup saudara, percayalah Tuhan Yesus bisa meneduhkannya. Hanya dengan berfirman saja ya, badai itu bisa diteduhkan ya. Namun kita juga punya tugas saudara. Tugas kita adalah serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus ya. Jika saudara sedang mengalami badai keluarga, badai rumah tangga, serahkan kepada Tuhan. Jika saudara sedang mengalami badai keuangan ekonomi, juga serahkan kepada Tuhan Yesus ya. Saudara jangan menjadi lemah imannya, jangan menjadi bimbang, jangan goyah, tetap percaya Tuhan Yesus yang hebat itu sanggup meneduhkan badai yang sedang melanda kehidupan orang-orang yang percaya ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap pegang teguh firman Tuhan dan tetap percaya ada Yesus dalam kehidupan saudara, di rumah saudara, di hati saudara, di setiap langkah saudara. Tuhan Yesus yang hebat itu selalu nyata. Ya. Jadi dia akan mengendalikan segala hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara untuk membawanya pada kebaikan. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat kehebatan Tuhan Yesus dalam mengampuni dosa. Ada seorang perempuan berdosa yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang makan di rumah seorang Farisi. Perempuan tersebut datang dengan segala kerendahan hati. Dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Perempuan berdosa ini menyadari bahwa dirinya butuh pengampunan dosa. Perempuan ini bertindak dengan tepat, mohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Saya bacakan ayatnya Bapak Ibu Saudara dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50.
seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Amin. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa pengampunan dari Tuhan Yesus itu sangat luar biasa, ya. Alkitab mencatat bahwa perempuan berdosa ini sudah banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Namun Tuhan Yesus dengan segala kasih karunia-Nya menyatakan bahwa dosa perempuan itu sudah diampuni, ya. Sangat berbeda dengan keadaan kita manusia, ya. Kadangkala kalau kita diperlakukan kurang baik oleh orang lain, kita masih sering mengingat-ingatnya. Dan kita lihat pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus menjadi contoh bagi kita semuanya. Dan ketika Tuhan Yesus mengampuni, kita tahu bahwa Yesus benar-benar membersihkan, menyucikan dosa yang sudah dilakukan, diampuni, ya. Nah, saudara, perjumpaan perempuan berdosa dengan Tuhan Yesus ini telah mengubah kehidupan perempuan itu. Kisah ini menjelaskan kepada kita, Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan memberikan pengampunan dengan sempurna. Maksudnya apa, saudara? Seburuk apapun dosa seseorang, serusak apapun hidup seseorang, asalkan mau datang pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan pengampunan yang sempurna, ya. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, asal kita mau datang pada Yesus minta ampun, Tuhan mengampuni kita, ya. Tuhan mengampuni dengan sempurna, bukan setengah-setengah. Dalam kekudusannya, Tuhan tetap peduli kepada semua orang berdosa. Dia Tuhan yang hebat dalam mengampuni dosa. Dia yang menciptakan segala sesuatu, ya. Alam semesta tunduk kepadanya. Namun dia tetap peduli kepada kita manusia biasa yang mempunyai banyak kesalahan. Nah, saudaraku, biarlah apa yang Tuhan berikan ini menjadi contoh bagi kita. Supaya kalau kita sudah mengampuni orang lain, kita tidak lagi mengungkit-ungkitnya, ya. Tapi Tuhan mengampuni dengan menyatakan dalam firman Tuhan bahwa Dia membersihkannya, menyucikannya seperti bulu domba, putih seperti bulu domba. Saya bacakan ayatnya, saudara. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara,
firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, demikian kuasa pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar-benar dibersihkan, disucikan oleh darah Yesus tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sepanjang hari ini dan seterusnya, biarlah kita fokus kepada Tuhan Yesus, memandang kebesaran Tuhan setiap hari, ya. Percaya bahwa kehebatan Tuhan Yesus itu tidak hanya dalam cerita, tidak hanya di dalam Alkitab, namun kehebatannya juga ada, nyata di setiap jalan kita, ya. Tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam keluarga kita, dalam rencana kita, dan selalu kita ingat Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Biarlah di setiap nafas kita, di setiap pikiran kita, ya, kita selalu ingat Tuhan Yesus hebat. Tugas kita hanya percaya saja dan tidak bimbang. Sebab itu, serahkan hidup saudara kepada Tuhan, serahkan masalah saudara kepada Tuhan, dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia Sang Juru Selamat kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Kau selalu mengingatkan kami di setiap waktu, di setiap langkah kami. Sungguh Tuhan yang hebat itu ada, menopang kami, menolong kami, beri jalan keluar kepada kami semuanya. Dan sepanjang hari ini, biarlah tangan Tuhan terus menuntun kami, menyertai kami Bapa, supaya apa yang kami kerjakan berhasil dalam nama Yesus, dan setiap rencana kami juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.